Baik, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Nah, Selamat malam Ibu. Ayo kameranya dinyalakan. Ini sudah lewat 1 menit. Ini kayaknya belum, ini udah lebih dari separuh yang join ya. Iya, Bu. Harusnya ada berapa orang sih? Tinggal 7. Harusnya ada 21. 21, 24. Oke, kita langsung aja. Seperti pembicaraan kita minggu kemarin, mulai pertemuan kedua ini Anda yang akan presentasi ya. Sudah ada tugasnya masing-masing. Iya, Bu. Sudah Bu, siap Bu. Oke. Nah, sekarang mau saya tunjuk atau kalian yang atur sendiri siapa yang mau maju? urutan aja Bu dari Bu satu. duluan Bu. Oke, kalau mau ya udah, Ardian dulu ya. Dari Siap. satu aja Bu. Kalau satu siapa? Agustinus. Iya Bu. Ya udah, kan nggak lama lagi kan Ardian kan A juga. Ya silakan Agustinus ya. Siap. Thank you. Baik Bu. Terima kasih Bu. Tapi bukan Agustinus yang pertama di sini mah. Kelompok satu iya Bu. Saya, Ananda sama Apriano. Ya kalau menurut absen kamu malah belakang, paling akhir Agustinus. Oke, nggak apa-apa. Ternyata nggak menurut absen ini absennya. Ardian memang nomor 3. Ya silahkan. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oh ini A semua ya, Agustinus, Apriano, Ananda. Oke. Iya, Bu. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Silia dan juga dua rekan saya, Agustinus Pijoko dan Apriano Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sehubungan dengan digital content marketing. Dan apa yang kami akan bahas ini didasarkan oleh satu jurnal yang berjudulkan Analisis Implementasi Strategi Konten Marketing dalam Meningkatkan Customer Engagement, dan juga ini didukung dengan 9 jurnal lainnya. Pembahasan kami ini dilatar belakangi dari kebutuhan, di mana jika ada perusahaan yang ingin berkembang dan sukses, pasti dibutuhkan satu strategi pemasaran yang baik. Nah, strategi pemasaran ini adalah satu rencana yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan pastinya strategi ini ditujukan untuk membuat perusahaan jauh lebih unggul dari pesaing-pesaing yang lainnya juga. Nah, saat ini teknologi informasi dan komunikasi ini sangat-sangat pesat berkembang di lingkungan kita saat ini. Nah, dilihat dengan adanya perkembangan ini, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan sistem digital ini untuk memasarkan produk supaya juga bisa mencapai pelanggan-pelanggan yang ada secara digital melalui media yang ada juga. Nah, digital marketing ini adalah suatu cara yang bisa digunakan untuk memasarkan satu produk. Digital marketing ini digunakan karena adanya kebutuhan, yaitu mencapai target pasar. Penggunaan digital marketing ini sangat diperlukan karena adanya perkembangan di dunia bisnis, di mana para perusahaan ingin mencapai target pasar yang ada. Nah, untuk mencapainya,
maka diperlukan digital marketing. Apalagi setelah dilihat ada sekali banyak pengguna internet yang beredar. Nah, ini menjadi satu media yang harusnya digarap juga. Lalu tanpa strategi yang mudah dimengerti dari keterlibatan atau untuk mempertahankan konsumen melalui saluran digital, ini bisa membuat suatu perusahaan kehilangan pelanggan. Maka untuk mempertahankan konsumen tersebut dibutuhkan digital marketing yang bagus juga. Alasan untuk menggunakan digital marketing adalah karena tidak seperti media pemasaran yang konvensional, keunikan dengan internet ini bisa mencapai jangkauan yang jauh lebih luas, bahkan tidak memperdulikan region-region yang sudah ada. Lalu, dengan adanya digital marketing ini juga tidak membatasi suatu perusahaan untuk mencapai pelanggan-pelanggan di zona waktu yang berbeda. Jadi tentunya ini bisa mencapai pelanggan-pelanggan dengan target yang cukup luas cakupannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ano. Gimana Anda? Ya, selamat malam Bu. Bisa saya lanjutkan. Ini adalah jenis-jenis digital marketing, yaitu antara lainnya content marketing, ada search engine optimization, search engine marketing, social media marketing, pay per click, affiliate marketing, email marketing, dan instant messaging marketing. Dalam presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang content marketing secara lebih detail. Nah, untuk content marketing adalah suatu strategi yang dibuat untuk menarik audiens baru dengan tujuan mengenal bisnis yang telah dijalankan. Setelah audiens mengenali bisnis yang dijalankan, maka tujuan selanjutnya dari content marketing adalah untuk mendorong atau menarik audiens menjadi pelanggan. Tujuan lainnya adalah agar pelanggan yang sudah menjadi pembeli bisa tetap setia pada produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Selanjutnya, ini menurut penelitian GECAP yang menjelaskan kondisi digital Indonesia pada tahun 2017. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki populasi sebanyak 262 juta jiwa dengan penetrasi internet sebesar 132,7 juta. Total pengguna aktif internetnya adalah 47% dari total populasi di Indonesia. Dan sebanyak 40% masyarakat Indonesia aktif dalam menggunakan media sosial. Lalu ada juga dari YouTube dengan 49% pengakses adalah media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Disusul Facebook dengan 48% pengakses dan Instagram dengan 38% pengakses. Beberapa media sosial yang disebutkan di atas merupakan media sosial bentuk platform yang menjadi tempat untuk saling berbagi konten baik dalam tulisan, gambar, atau video yang digunakan sebagai sarana konten marketing. Dengan adanya data tersebut ini tentunya mendorong para perusahaan atau orang yang ingin mempromosikan produknya berlomba-lomba untuk memanfaatkan media yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Agustinus. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk membuat suatu pendekatan strategi pemasaran yang baik, maka kita harus memfokuskan pandangan untuk membuat dan menyalurkan konten yang berharga, relevan, dan tentunya konsisten, agar konsumen pada akhirnya bisa tertarik untuk membeli dari barang-barang atau produk atau solution yang kita punya. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat satu konten marketing. Seperti perlunya adanya kesadaran akan kebutuhan dari si pelanggan. Kemudian perlu melakukan research atau survei agar kita bisa menargetkan pemasaran dengan baik. Kemudian berikutnya melakukan analisa dan bandingkan dengan pemasaran yang sudah ada.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jika semua persiapan yang sudah dilakukan sudah bagus, pelanggan yang melihat konten kita mungkin akan tertarik untuk membeli produk atau solusi yang kita tawarkan. Kemudian berikutnya adalah tentunya target dari konten yang dibuat tidak berhenti sampai situ saja, karena kita ingin pelanggan kita menjadi pelanggan setia, maka diperlukan konten yang terus-menerus membuat bahwa customer itu akan tetap setia dan membeli solusi atau produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, Ananda. Halaman selanjutnya. Ya, sebelumnya. Ya, kemudian untuk menjaga supaya customer atau pelanggan tadi tetap setia kepada apa yang kita tawarkan adalah customer engagement. Adalah sebuah proses yang berasal dari kombinasi komitmen secara kolektif diikuti dengan pengembangan kepercayaan, keikutsertaan, dan akhirnya adanya komitmen secara efektif. Customer engagement merupakan sebuah konsep proses psikologis untuk manajemen dengan bentuk kesetiaan pelanggan untuk pelanggan baru terhadap merek di bidang jasa, dan juga membahas tentang mekanisme bagaimana kesetiaan itu dibina agar terjadi adanya pembelian kembali. Next, Ananda. Nah, kemudian kesimpulan dari hasil evaluasi terhadap beberapa jurnal yang kita lakukan adalah menyusun tujuan, pemetaan audiens, kemudian perencanaan dan ide konten, pembuatan konten, distribusi konten, amplifikasi konten, evaluasi terhadap konten, dan pengembangan konten. Kemudian berikutnya, umumnya organisasi merasa bahwa tahapan perencanaan dan ideasi konten merupakan tahap yang paling susah untuk dilaksanakan. Kemudian berikutnya menggunakan jumlah impression dalam media sosial seperti Instagram sebagai satu key sukses indikator. Konten dalam kegiatan konten marketing, perusahaan dianggap sukses berdasarkan hasil impression yang didapatkan dari impression tersebut. Mengetahui bentuk customer engagement berdasarkan implementasi strategi konten marketing organisasi. Kemudian berikutnya, organisasi tidak menyalahkan pelanggan apabila pelanggan tidak memberikan respon yang positif terhadap konten yang disajikan. Lebih kepada kita merefleksi diri, memeriksa apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Kemudian berikutnya, berdasarkan hasil penelitian, pelanggan memenuhi bentuk customer engagement. Kemudian berikutnya, organisasi memiliki peluang yang besar dalam persaingan di industri dan bisnis yang sejenis. Kemudian yang terakhir adalah customer engagement value dari pelanggan cenderung memiliki nilai yang sangat tinggi. Berikutnya. Ya, itu paling yang kita bisa sampaikan tentang tinjauan terhadap beberapa jurnal yang kami lakukan, dan ini adalah daftar pustaka dari yang kita ambil. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Silakan dibuka diskusi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau mau di sharing. Maaf, kepencet, Bu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Ardian. Ya. Untuk digital marketing ini, apakah sudah ada hukum secara internasional yang menangani segala penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi segala macam itu, Bu? Jadi ini kan untuk digital marketing ini sudah global, Bu, ya. Kita udah penjualan secara internasional, ya. Nah, untuk legalnya, untuk hukumnya, itu apakah ada pembatasan tertentu gitu? Untuk global seluruh dunia, ya, bukan lokal per negara, tapi global aja. Itu. Terima kasih. Diskusinya bukan dengan saya ya, Ardian. Itu ke kelompoknya. Ya, Mas Agus.
Saya mau coba jawab ya. Dari sepengetahuan kami bahwa untuk digital marketing ini tentu akan uh, mengikuti peraturan atau regulasi dari kalau kita mau ngomong secara worldwide bahwa tentu kita akan mengikuti dari masing-masing region atau negara yang ada sih. Menurut saya sih seperti itu. Artinya kalau di Indonesia mungkin ya salah satunya bahwa mungkin dalam melakukan pengiklanan atau marketing ya tentu dengan bahasa yang benar, dengan bahasa yang baik, yang sopan, misalnya seperti itu sih. Mungkin Mas Apriano atau Ananda mau ada di teman. Pertanyaannya tadi kan malah sudah ada belum? Begitu kan tadi kan Nardian ya? Pertanyaannya sudah ada belum? Itu pertanyaannya. Kira-kira Anda sudah mengetahui, sudah tahu, itu sudah ada atau belum? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, Menurut yang saya baca, ada undang-undang atau iya benar, sudah ada peraturan dari pemerintah di mana ini mengatur tentang perdagangan digital yang sudah ada. Kalau Mas Ardian mau baca, mungkin bisa baca di Undang-Undang Perdagangan, ada juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada UU ITE juga, sama ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019. Di situ dia bukan cuman lokal di dalam negeri, tapi juga berlaku ke yang dari luar juga, kayak gitu Mas. Sebaca saya. Ada. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi ada undang-undang yang sudah mengatur tentang digital marketing. Itu pertanyaannya lagi tadi sama pertanyaan Ardian, itu global. Ada yang global tidak berlaku untuk semua negara atau hanya untuk satu negara? Kok jadi saya yang bertanya, Ardian? Saya menanyakannya regulasi global, Bu. Regulasi internasional yang disepakati semua negara terkait digital marketing. Kalau itu kayaknya saya belum bisa jawab karena saya harus searching dulu. Saya belum nemu, saya cuma nemunya yang lokal yang di Indonesia. Iya, sementara untuk yang Indonesia aja sih Mas Ardian yang kita tahu. Ya, baik, terima kasih. Izin rekan-rekan kasih masukan boleh enggak? Ya boleh. Semua Anda ya, kalau misalnya kelompoknya sudah tidak bisa menjawab atau yang mendengarkan punya informasi yang lebih lengkap, silakan langsung ikutan ya, karena ini bukan ujian. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin sekedar sharing rekan-rekan terkait kebijakan atau regulasi terhadap transaksi digital marketing ini sebetulnya kan secara nasional memang sudah ada regulasinya. Tapi kalau bicara secara global sebetulnya ini kan kesepakatan misal contohnya di satu wilayah misalnya Uni Eropa misalnya baru bisa membuat kesepakatan. Tapi kalau secara global, secara internasional, menurut saya regulasi itu akan sulit bisa diterapkan. Karena masing-masing negara kan punya kondisi perekonomian, kondisi politik, ya kan, kebijakan-kebijakan suatu negara itu kan berbeda-beda. Tingkat apakah dia negara maju, berkembang, ya kan, memang negara yang belum maju, ya kan. Jadi tidak bisa kita samaratakan regulasi atas kebijakan nilai transaksi digital marketing seperti ini. Nah, ini memang terjadi kalau kita lihat transaksi-transaksi di internet itu kan contohnya di China, di sana kan punya Alibaba, ya kan? Sekian triliun transaksi itu, tidak ada batasan. Kalau kita bicara di Indonesia, nggak sampai triliunan, mungkin ya nggak tahu, saya belum tahu juga. Tapi intinya adalah bahwa belum ada regulasi yang diterapkan untuk batasan terkait transaksi digital marketing ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Aldi. Makasih, Mal. Makasih, Mas. Ada lagi? Makasih Mas Aldi. Kalau tidak berhubungan dengan digital marketing, pengetahuan Anda ada nggak sesuatu yang regulasinya itu berlaku secara global? Mungkin bisa dilihat dari situ juga ya. Selain tadi apa yang dipikirkan, yang dijelaskan oleh Afrialdi tadi, sudut pandangnya. Nah, selain digital marketing, ada nggak yang Anda tahu? Yang paling dekat dulu, yang paling dekat yang berhubungan dengan internet juga gitu ya. Ada nggak yang Anda tahu? Regulasi yang berlaku secara global. Saya bantu jawab, Bu. Mungkin mengenai kerahasiaan data, Bu. Kerahasiaan data. Iya, bagaimana data itu bisa di-secure di dalam internet itu, dalam bertransaksi. Jadi belum ke marketing ya, Bu? Tapi di internet kan? Iya, di internet. Seperti apa regulasinya? Ya, bagaimana kita menjamin misalnya, kayak sekarang kan, contohnya Gojek aja deh, Bu. Gojek itu udah mulai, boleh loh kamu bayar pakai kartu kredit kamu, debit BCA kamu. Nah, bagaimana kita menjamin bahwa kartu kredit kita itu aman gitu aja sih, Bu. Bahwa yang bisa lihat memang si Gojek, dan memang kartu kredit kita memang hanya untuk digunakan pada transaksi yang memang sudah kita setujui gitu, Bu. Karena banyak banget di internet itu kejahatan terutama di kartu kredit sih, Bu. Itu yang pernah terjadi di salah satu perusahaan saya, gitu aja sih, saya bekerja. Tapi maksud Jadi, saya, regulasi yang berlaku globalnya itu seperti apa maksud saya? Kalau itu kan masuk ke security. ya Itu kita security, berbicara itu. dari engineering itu ya. Dari IT-nya, security itu. Tapi kalau kita berbicara regulasi kan mengatur para pengguna nih. Ada nggak yang secara global, yang berlaku secara global, bukan hanya di Indonesia, tapi juga berlaku di Amerika Serikat, berlaku di Eropa, berlaku di Singapura. Itu tadi pertanyaannya Ardian kan? Iya, Bu. Ya, menurut saya itu, Bu. Karena kan misalnya kalau secara global itu kerahasiaan data, karena kartu kredit itu kan bisa dilakukan nggak hanya di Indonesia, tapi kita bisa memesan hotel even di luar Indonesia. Gimana kita menjamin misalnya ada kita masuk ke satu website, kita memesan tiket atau hotel di Singapura gitu. Kita kan bisa, saat ini nggak mungkin tunai, pasti kalau nggak transfer kredit card. Kalau kita once kita taruh kartu kredit kita taruh 3 digit di belakang kartu kredit kita, yaitu hak-hak itu yang harus dilindungi, itu regulasinya, Bu. Security-nya yaitu action-nya, Bu, yang akan melingkupi regulasi itu. Karena si pihak website-nya itu. Nah, seperti apa regulasinya nih? Ini kemarin saya mengalami hack loh di tahun 2020. Kartu kredit. Terutama kartu kredit, ya kartu kredit emang banyak, Bu. Kartu kredit yang saya pakai seumur-umur baru kali itu, dan saya tidak menggunakan kartu kredit saya lagi minjam lagi. Jadi misalnya kalau yang saya tahu gimana caranya waktu kita memasukkan 3 digit di bawah kartu di belakang kartu kredit itu loh, Bu. Itu harus dienkripsi. Itu teknologinya ya, Bu. Tapi regulasinya bahwa kamu kalau punya website terus kamu mengizinkan website kamu itu bertransaksi via non digital, kamu harus memastikan kerahasiaan data dari si calon konsumen kamu atau calon pembeli kamu. Itu regulasinya, Bu. Tekniknya seperti apa? Yaitu dilingkupi oleh security. Security-nya seperti apa? Kalau yang saya pernah di satu bank bekerja, Bu, ya kita enkripsi, Bu. Pada saat kita memasukkan 3 digit kartu kredit itu, sama kan kartu kredit itu kan kalau Ibu lihat itu sebenarnya di belakangnya itu ada namanya auto check number. Jadi ada formulanya, Bu. Jadi formula dari kan kartu kredit itu 16 digit.
Nah, 12 digit pertama itu kalau Ibu lihat kayak serial, tapi sebenarnya 4 digit terakhir itu ada formulanya, Bu. Dan yang di setiap nasabah itu unik. Setiap kartu kredit itu unik, nggak mungkin sama, gitu sih, Bu. Itu secara teknologinya, untuk mendukung regulasi tersebut. Nah, itu Cuma kalau dia balik, kalau itu dianggap regulasi global, nah regulasinya nih, oke tadi memang itu ada. Kalau Anda sama aja nih, setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita mau apa istilahnya ya, bertransaksi. Ya, kita uh, masukin 3 digit itu. bahkan join dengan website aja atau apa itu pasti ada di agreement gitu ya. Itu kan cenderung seperti itu aja nih di teknologinya, bahwa Anda Ya, bisa mengeluarkan ya, ini kalau Anda gitu kan, kalau Anda melengkapi juga situs Anda dengan iya, sekuritas yang tinggi gitu kan. Sekuritas yang tinggi iya, nanti itu iya, di engineeringnya, di IT-nya iya, gitu. Cuman maksud iya. saya regulasinya itu selain itu kalau supaya kita bisa mengatakan itu global. Seperti kemarin saya kena hack itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak ada maksudnya kalau regulasi kan Oh, ada aturan yang melindungi semua pihak ya. Ada aturan yang melindungi semua pihak, semua stakeholder yang terlibat di situ gitu. Bukan hanya misalnya saya menyetujui, bukan hanya seperti itu oh, ya. Bukan iya. hanya level saya menyetujui itu gitu maksudnya. Mungkin belum bisa Rek, juga kali dibilang sebagai regulasi global ya. sebenarnya gini, Ibu kalau bertransaksi, sorry banget nih, maksudnya maaf ya, Bu. Kalau Ibu, saya kesampingan kalau debit card. Kalau debit card itu masih memang belum ada regulasinya. Tapi kalau kartu kredit, Bu, kan kartu kredit itu cuma 2 pemainnya, Bu. Visa atau Master atau Mm-mm. Amex gitu ya. Sebenarnya ada regulasinya, Bu. Kalau Ibu merasa bahwa transaksi itu bukan transaksi Ibu, itu bisa Ibu klaim. Nah, nanti di bagian Visa Master internasionalnya, dia akan menyelidiki. Apakah memang misalnya gini, Bu, saya tiba-tiba check-in di satu hotel di Amerika gitu. Loh, saya berada di Indonesia. Jadi nanti akan diselidiki, Bu. Oh, ternyata Ibu Hotniar pada tanggal sekian ada di Indonesia gitu. Nggak mungkin lah dia check-in itu di Amerika gitu, check-in hotel. Nah, bisa di refund, Bu. Jadi kejadiannya kalau di kita kebanyakan kita refund tapi memang ada SLE-nya, Bu. Jadi nggak langsung besok. Itu biasanya sih 30 hari karena pihak fraud internasionalnya itu menyelidiki. Jadi hak konsumen itu ada, Bu. Khususnya kalau kartu kredit ya, Bu. Karena kartu kredit itu makanya kalau kita kan debit card kan once kita gesek udah langsung kurang saldo kita. Tapi kalau kartu kredit kan kita diberi kesempatan untuk membayar 1 bulan ke depan lagi. Sebenarnya itu, Bu, reconcile itunya, memastikan bahwa memang kedua belah pihak tidak ada komplain dalam jangka waktu periode tertentu setelah jatuh tempo angsuran, jatuh tempo tagihan. Itu sih, Bu. Kalau Visa dan Master kalau internasional. Itu aja sih yang mendasari. Oke. Tapi pada umumnya sih seperti saya kemarin akhirnya saya malas saja ya. Iya, Bu. Dua Sebenarnya kali kalau di follow up bisa, Bu. saya follow up, saya isi formnya 2 kali, Heeh. tapi tidak ada respon ya udah. Saya blokir itu nomor akhirnya. Gitu ya. Oke. Oke, hampir setengah jam kayaknya kita harus lanjut dengan kelompok berikutnya. Ini nggak mungkin memberikan aplaus untuk kelompok ini ya. Jadi silahkan ditutup Ananda supaya kelompok berikutnya maju. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Makasih, Bu. Kalau presentasi itu jangan bilang kurang lebihnya mohon maaf loh. Kalau yang namanya presentasi kan terima kasih atas saran-saran, harusnya kan gitu ya. Kalau nanti juga Anda sidang tesis ya. Terima kasih atas saran-sarannya, semoga bisa menjadi perbaikan. Kan harusnya gitu, bukan kurang lebihnya mohon maaf karena bukan lagi lebaran ini. Kalau lebaran ya minta maaf. Baik, Bu. Ya, silakan kelompok berikutnya. Kelompok Nyerdian bukan? Iya, Bu. Iya, Bu.
Silakan Mas dimulai. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Hotniar, selamat malam teman-teman sekalian. Tim kami akan memaparkan tentang social media marketing. Ya. Di sini ada Mas Anan, saya sendiri, dan Mbak Widya. Baik. Next. Key takeaway yang akan kami paparkan adalah social media marketing, social media marketing, benefit, point profit, aktivitas, data pengguna internet, example media sosial, faktor kesuksesan, masa depan media sosial, aspek kunci membangun social media marketing, dan kesimpulan. Ya. Next. Social media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada. Tidak peduli seberapa jauh mereka, baik siang ataupun malam. Media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda. Berkolaborasi, saling bertukar informasi dengan halayak luas maupun tidak, yang mendorong user-generate content dan persepsi interaksi dengan orang lain. Next. Apa itu marketing? Marketing adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, penentuan harga dari barang, jasa, dan ide, sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalnya. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua tujuan dari dua pihak yang berbeda, yaitu pembeli dan penjual yang harus dicapai oleh marketing. Oleh karena itu, marketing dilakukan untuk, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan yang kedua adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Marketing pada umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen atau perusahaan. Dan ada 10 jenis wujud marketing yang berbeda, yaitu barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan gagasan. Next. Social media marketing adalah bentuk pemasaran langsung ataupun tidak langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran, pengakuan, ingatan, dan tindakan mereka, bisnis, produk, orang, atau badan lain, dan dilakukan dengan menggunakan alat-alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, jejaring sosial. Nah, berarti memiliki sifat seperti virus, yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni media sosial memiliki karakter berbagi, di mana pengiklan atau produsen dapat langsung berinteraksi dan membangun dialog dengan para konsumennya, meningkatkan penjualan secara online untuk memperluas target pasar. Hal tersebut juga didasari bahwa saat ini banyak konsumen yang menggunakan media sosial dalam mencari produk yang dibutuhkan. Hal ini tentu dapat juga mendukung terjadinya proses jual beli. Konsumen juga menjadi lebih mudah dalam proses pemesanan produk yang diinginkan. Next. Nah, sekarang untuk benefitnya. Yang pertama, personal branding is not only figure, it's for everyone. Berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube dapat menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapat popularitas di media sosial.
keunggulan membangun personal branding melalui media sosial adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu. Maka audienslah yang akan menentukan. Yang kedua, fantastic marketing. Result through social media. People don't watch TVs anymore. They watch their mobile phone. Fenomena di mana cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam yang sudah terkenal dengan sebutan smartphone. Dengan smartphone, kita dapat melihat berbagai informasi. Yang ketiga, media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal, dan dua arah. Melalui media sosial, para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal, serta membangun keterikatan yang lebih dalam. Dan yang keempat, media sosial memiliki sifat viral. Viral berarti memiliki sifat seperti virus yang menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni media sosial memiliki karakter berbagi atau sharing karakter. Ya, next. Yang selanjutnya saya akan membahas poin profitnya. Di sini ada 3 key. Yang pertama adalah kehadiran sosial media. Yang kedua adalah sosialisasi. Ketiga adalah kesadaran konsumen. Untuk kehadiran sosial media saat ini memberikan kontribusi besar dalam pemasaran produk. Edukasi pemanfaatan sosial media ini penting diberikan kepada pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam media sosial ini adalah dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat serta cara-cara penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dalam pemasaran produk. Untuk sosialisasi, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa akan banyak kemudahan yang didapatkan ketika menggunakan sosial media sebagai wadah promosi yang efektif dan mampu menjangkau konsumen jauh lebih banyak dan yang akan berdampak kepada meningkatnya jumlah penjualan produk sehingga secara tidak langsung juga akan mampu meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada kesadaran konsumen. Kesadaran bahwa banyak kemudahan yang ditawarkan dari platform sosial media dalam pemasaran produk untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk, semakin semangat menghasilkan produk-produk kreatif yang lain untuk kemudian dipasarkan melalui sosial media yang sudah digunakan. Konsumen menjadi melek teknologi dan terbuka pikirannya untuk mencoba sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh setiap perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya itu ada aktivitas pemasaran sosial media. Di dalam aktivitas pemasaran sosial media ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah hiburan atau entertainment. Hiburan adalah hasil kesenangan dan permainan yang diperoleh melalui media sosial. Dalam pengaturan media sosial, hiburan adalah motivator utama bagi konsumen untuk membuat dan berbagi konten yang dibuat oleh pengguna. Yang kedua, ada interaksi atau interaction. Mengingat bahwa media sosial merupakan ruangan bagi konsumen untuk saling berdiskusi dan bertukar ide, melakukan interaksi di sosial media, memberikan pengalaman mengenai pemakaian suatu produk di media sosial. Para pengguna dari suatu merek ini bertemu dan berinteraksi di dunia maya dan saling berdiskusi mengenai produk dan merek tertentu. Yang ketiga ada kostumisasi. Kostumisasi di media sosial berdasarkan pada interaksi dengan pengguna individu, yang merupakan pembeda utama dengan media iklan konvensional. Karena informasi yang diberikan kepada pelanggan dapat sangat mungkin dioptimalkan. Yang keempat ada trendiness. Trendiness dapat dideskripsikan sebagai pemberian informasi terkini mengenai produk atau layanan, karena konsumen cenderung mempercayai informasi yang diperoleh melalui media sosial ketimbang dari iklan dalam kegiatan pemasaran atau promosi. Yang kelima ada word of mouth atau electronic word of mouth. Merupakan komunikasi informal, pertukaran pendapat dan rekomendasi di antara pelanggan mengenai evaluasi layanan.
Media sosial menyediakan berita dan informasi terbaru sehingga menjadikannya alat untuk mencari produk yang paling praktis. Yang selanjutnya ada kepercayaan merek atau brand trust. Kemampuan konsumen untuk bergantung pada kemampuan suatu merek untuk melakukan yang seharusnya dapat dilakukan oleh merek tertentu. Yang selanjutnya ada data pengguna internet di Indonesia. Dan di sini data pengguna internet di Indonesia ada 272, sedangkan aktivitas media sosial penggunanya adalah 160 juta, atau 50% dari total populasi. Dan perkembangan pemakainya itu dari 2019 ke 2020 itu berkisar di angka 8,1% atau di atas 12 juta pengguna setiap tahunnya. Untuk contoh dari media sosial yang kita ambil itu ada 5. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Facebook, yang ketiga ada Twitter, yang keempat ada TikTok, yang kelima ada WhatsApp. Untuk Instagram sendiri itu mempunyai 5 fitur yang terdiri dari foto, caption, video, comments, dan hashtag. Contoh dari Instagram ini adalah produk Samsung yang menawarkan Samsung Galaxy A12. Ciri karakteristik dari Instagram ini adalah mempunyai feeds. Feeds juga mempunyai peran yang sangat sentral untuk menarik konsumen dalam melihat postingan yang kita buat. Untuk media sosial yang kedua ada Facebook. Dengan 5 fitur yang kita ambil, yang pertama ada foto, ada teks, ada video, ada comments, ada fanspage. Dengan contoh di Facebook Ads ini adalah dari AirAsia yang menawarkan liburan destinasi wisata. Kelebihan atau karakteristik dari Facebook ini adalah Facebook ini mempunyai forum diskusi tentang suatu produk di mana nanti para calon pembelinya bisa berdiskusi satu sama lain. Yang ketiga ada Twitter dengan 5 fitur. Yang pertama ada thread, yang kedua ada polling, yang ketiga ada hashtag, yang keempat ada retweet, yang kelima ada likes. Untuk contoh dari Twitter ini adalah Disney Plus Hotstar yang mempromosikan film yang akan tayang di dalam aplikasinya. Dan yang keempat itu ada TikTok, mempunyai 2 fitur yaitu adalah audio dan video. Kelebihan dari TikTok adalah konten yang dibuat itu bisa lebih interaktif melalui video dan audio. Dan yang terakhir ada WhatsApp dengan 4 fitur yang kita ambil. Dengan fitur pertama adalah foto, fitur kedua adalah teks, fitur ketiga adalah video, fitur keempat adalah audio. Kelebihan dari WhatsApp ini adalah pengusaha atau pemasar dapat berinteraksi sangat dekat dengan pelanggan melalui sosial media messaging. Ini adalah contoh dari Trustpack.id yang menjual card untuk industri F&B. Ini adalah salah satu contoh di Instagram story yang kita ambil dari produk Copier yang menjelaskan tentang diskon yang bisa diambil melalui GrabFood. Yang kedua ini yang kita ambil dari Facebook Story, berisikan tentang hal yang sama. Yang ini adalah dari Copier.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Widya untuk faktor kesuksesan sosial media. Silakan Mbak. Terima kasih Mas. Ya, selanjutnya adalah tentang faktor kesuksesan sosial media. Yang pertama adalah content creation. Jadi, konten yang dihasilkan di sini harus menarik dan menggambarkan kepribadian sebuah bisnis. Karena membuat tampilan yang menarik itu menjadi strategi pemasaran dan menggambarkan kepribadian bisnisnya sehingga dapat menarik kepercayaan konsumen. Lalu ada content sharing, di mana upaya membagikan konten atau informasi kepada komunitas sosial untuk memperluas jaringan sebuah bisnis dan memperluas online audience. Jadi berbagi konten dapat meningkatkan penjualan tergantung pada jenis konten yang dibagikan. Lalu ada connection. Jaringan yang luas atau networking dapat membangun hubungan yang dapat menghasilkan lebih banyak peluang bisnis dan memperluas pemasaran. Tetapi di sini komunikasi yang jujur dan juga hati-hati penting diperhatikan saat melakukan social networking. Lalu yang terakhir ada community building. Ditunjukkan untuk mencari target atau konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk dan jasa di dalam suatu komunitas. Berikutnya di sini ada aspek-aspek kunci untuk membangun social media marketing, strategi yang kuat dan efektif. Yang pertama ada share. Pelaku usaha di sini dituntut untuk membuat konten yang menarik sehingga audiens dapat tertarik untuk membagikan atau men-share konten tersebut ke sosial media mereka. Yang kedua, ada go real time. Di sini kita mempublish konten yang up to date serta menanggapi jika ada komentar atau komplain dari konsumen sesegera mungkin. Lalu yang ketiga, educate don't sell. Sosial media justru adalah tempat untuk memberi informasi serta mengedukasi audiens, baik konsumen itu sendiri atau calon konsumen. Karena sudah saatnya penjual itu menjadi smart seller, di mana tidak hanya fokus kepada produk atau jasa yang akan dijual, tapi lebih baik untuk mengarah ke edukasi mengenai produk atau jasa yang akan dijual secara detail. Seperti apa sih keunggulan produk jasa tersebut untuk membangun kredibilitas sehingga akan tumbuh keyakinan dan rasa percaya dari konsumen pada produk jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, entertain, don't market. Audiens akan lebih tertarik dengan sosial media kita apabila konten-konten digital kita dapat menghibur secara interaktif, bukan hanya sekedar berisi iklan-iklan dan promosi satu arah. Lalu, go multi-channel. Mempergunakan berbagai channel sosial media untuk membangun komunikasi digital yang bersifat terpadu dan saling terintegrasi satu sama lain, tetapi tetap tidak membingungkan konsumen. Lalu ada think multimedia, go visual. Audiens terutama pada kalangan generasi muda cenderung lebih menyukai konten dengan tampilan audiovisual yang menarik dan relevan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, target your niche. Dengan cara memfollow figur-figur yang menjadi influencer di sosial media, kemudian kita mengarahkan ke marketing strategi sesuai pilihan demografi yang sesuai dengan pasar. Selanjutnya, listen, mendengarkan dan menyimak feedback atau masukan yang diberikan oleh audiens dan konsumen kita. Sehingga melalui feedback dan masukan tadi, akan muncul sumber-sumber inovasi baru sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen sehingga kita dapat lebih memajukan produk. Yang terakhir ada engage. Membangun interaksi yang produktif dengan audiens. Komunikasi harus kreatif, menarik, dan mampu menciptakan kesan. Nggak hanya cuma naskah kata-kata, tetapi isinya tuh bosenin gitu. Selanjutnya, masa depan sosial media marketing. Ya, penting untuk mempertimbangkan masa depan media sosial karena media sosial telah menjadi saluran pemasaran dan komunikasi yang penting untuk bisnis, organisasi, institusi, termasuk mereka yang berada di bidang politik juga. Yang pertama, cost increases. Biaya untuk digital marketing saat ini cukup rendah dibandingkan dengan bentuk tradisional marketing lainnya seperti iklan TV, radio, koran, ataupun billboard. Perusahaan mulai memanfaatkan platform media sosial yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh Mas Anan untuk mendapatkan awareness dan revenue tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, more videos. Sebagian besar online digital marketing platform telah menggunakan iklan video untuk meningkatkan keberhasilan online advertising campaign-nya. Tren ini kemudian akan meningkatkan karena video diharapkan dapat benar-benar mendominasi dunia pemasaran dalam waktu yang singkat.
Ketika video telah menjadi bagian yang integral dari strategi pemasaran, masa depan akan dipenuhi oleh iklan bergerak yang interaktif, singkat, dan juga menghibur. Selanjutnya, uploading konten. Semakin meningkatnya penggunaan sosial media mendorong semakin meningkatnya konten-konten digital yang diunggah ke sosial media. Hal ini pun secara khusus memerlukan adanya filter untuk memilah mana konten yang sifatnya positif atau sebaliknya. Selanjutnya, connecting with followers. Bagaimana kita menjaga dan memelihara interaksi yang baik dengan para audiens dan konsumen. Lalu, yang terakhir, going mobile. Untuk menghadapi dunia digital yang dinamis saat ini, perusahaan perlu untuk memberikan fokus yang lebih terhadap digital marketing. Menurut jurnal yang kami baca ini, perusahaan di seluruh dunia memiliki pengetahuan yang kurang dalam digital skill. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Perusahaan perlu untuk memiliki karyawan atau sosmed team yang memiliki pengetahuan dan skills di bidang digital marketing. Next. Kesimpulannya, sosial media marketing sekarang sudah menjadi salah satu tools bisnis andalan pengusaha masa kini. Untuk dapat memberdayakan sosial media dalam bisnis, pastikan Anda harus memahami dasar-dasar pengetahuan tentangnya. Kenali proses apa saja yang ada di dalamnya, siapa orang yang mampu menjalankannya, hingga purpose sosial media. Apa saja yang tersedia dan cocok untuk bisnis Anda. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan yang lain menanggapi diskusi dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Widya. Silakan jika ada pertanyaan atau kritik dan saran mungkin. Kelihatannya tidak ada Nan, kayaknya udah pada tidur tuh semua. Ya. Hanya tidak pada buka kamera ya. Jika tidak ada, boleh kami tutup, Bu? Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat malam. Oke, silakan kelompok yang ketiga. Oke, selamat malam. Ini udah kelihatan nggak? Sudah. Udah ya? Aman, Mbak. Tinggal slideshow Oke. aja. Ya, sebentar. Suka bermasalah nih. Oke. Selamat malam, rekan-rekan dan Ibu. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membawakan topik customer onboarding sebagai strategi digital marketing. Kelompok 3 kami terdiri dari saya sendiri, Harta Tiris Mauli, kemudian Al-Araf, dan Doni Cahyo Prapto. Nah, sebenarnya kita nggak memakai kita udah, maksudnya kita mengutilize salah satu konsep dari digital marketing, karena kebanyakan sekarang ini setiap perusahaan berusaha merebranding nama dan produk-produk dari yang dijualkan oleh perusahaan tersebut. Dengan istilahnya adalah customer onboarding. Sebenarnya customer onboarding ini adalah bentuknya sebenarnya kalau istilah umumnya itu mobile apps gitu. Customer onboarding ini general tergantung dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi contohnya misalnya kalau kayak sekarang kita itu sudah bisa membuka rekening langsung dari mobile apps kayak misalnya contohnya Gym Niaga gitu.
even Mandiri juga sudah mulai. Nah, itu sebenarnya istilah dari customer onboarding. Cuman di sini saya dan kelompok membawakan customer onboarding ini untuk pada salah satu penelitian yang sudah akan diterapkan di salah satu perusahaan pembiayaan. Background dari kenapa sih setiap perusahaan itu, terutama penelitian yang kami lakukan, backgroundnya itu kenapa sih kita harus melakukan customer onboarding. Itu dari kita lihat bahwa saat ini toko fisik sudah mulai berkurang dan orang sudah beralih ke internet. Nah, dari statistik kita, dari data di sumber dari marketer mengatakan bahwa dari tahun 2017, ini saya ambil dari statistik mereka di tahun 2017. Di tahun 2017 mereka sudah meramalkan bahwa, mengestimasi bahwa nanti 5 tahun ke depan, itu penambahan jumlah user yang mengakses internet itu secara mobile itu akan bertambah gitu. Dan memang teori ini menjadi benar gitu. Dan kita juga sekarang sudah masuk ke revolusi 5.0 dari 4.0. Jadi dari situ adalah latar belakang kenapa setiap perusahaan itu sebenarnya udah harus menerapkan yang namanya customer onboarding untuk nge-rebranding produk mereka langsung ke customer, ke mobile apps-nya. Kemudian background yang kedua, ini secara dunia. Nah, background yang kedua itu kita lihat dari sumber data, salah satu sumber dari website Hootsuite itu per Januari, berarti memang nggak usah pakai ini aja ya, suka bermasalah memang, gini aja ya Ibu. Tapi memang udah oke. Iya, begini aja, jadi saya nggak usah pakai ini. Tidak slideshow. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, yang ketiga, mungkin yang tadi, yang statistik ini nggak kelihatan kali ya. Nah, dari statistik ini yang kedua yang tadi saya jelaskan. Nah, khususnya di Indonesia sendiri, kita melihat statistik yang dikeluarkan oleh salah satu sumber Hootsuite gitu ya, bahwa total dari jumlah penduduk Indonesia itu 272. Dan kita lihat dari statistik ini, 338 sudah menggunakan mobile phone. Yang artinya bahwa sudah melampaui dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Jadi memang sudah tidak ada salahnya bahwa customer onboarding itu udah harus diterapkan. Jadi kita harus bagaimana caranya memasarkan produk kita ke titik yang warna hijau ini, di mobile phone connection. Dan yang ketiga, background-nya sendiri, ini khususnya dalam penelitian di dalam perusahaan yang kami lakukan adalah saat ini sebenarnya kami belum mempunyai customer apps yang sedang akan di-launch di bulan Mei. Nah, kami itu mensurvei terhadap 377 customer kita yang waktu itu kita datang ke cabang gitu pada saat dia melakukan pembayaran. Kita bilang bahwa, Bu, kesulitannya apa sih Ibu sekarang gitu ya, dengan layanan kami. Nah, mereka bilang, oh, sebenarnya kalau kalian punya mobile apps, wah kita tertarik banget gitu. Kita nggak perlu yang namanya datang ke cabang hanya untuk menanyakan histori pembayaran kita gitu. Nah, di kolom ini adalah survei yang kita lakukan di Oktober 2020. Di mana bahwa 50% mereka bilang, coba saya bisa akses dari internet, dari mobile saya, itu histori pembayaran saya. Jadi setiap saat saya mau tahu, oh saya harus bayar berapa bulan depan, saya harus saving uang saya berapa. Kemudian kalau promo-promo biasanya memang saya suka diteleponin, tapi saya lagi meeting gitu. Tapi enaknya kan kalau saya lagi istirahat atau lagi take a break, saya bisa melihat promo-promo apa sih yang kalian tawarkan langsung di mobile apps, dan kalau saya tertarik, saya sudah bisa langsung ambil gitu. Kemudian cek angsuran, dan juga kalkulator angsuran, pengajuan tambahan, notifikasi jatuh tempo, tracking aplikasi pengajuan. Nah, dia juga begini, kalian bilang bahwa kalau saya butuh uang dan saya ingin melakukan peminjaman ke perusahaan kalian, 2 hari cair. Saya mau tahu gimana ya, saya statusnya sudah sampai mana. Mungkin di hari ketiganya dia perlu uang. Nah, dia juga mau ada tracking informasi seperti itu. Dan 26% juga dia, misalnya saya pengen ke cabang, mungkin mau ngambil BPKB, peminjaman BPKB gitu, karena STNK-nya harus diperpanjang. Saya pengen tahu dong cabang perusahaan Anda di mana sih lokasi dari rumah saya terdekat. Nah, seperti itu. Nah,
akibat dari situlah, dari tiga background itu, maka perusahaan menetapkan bahwa kita udah harus melakukan customer onboarding sebagai rebranding perusahaan kita dan juga tidak ketinggalan dari kompetitor kita gitu. Nah, akhirnya bagaimana dengan strategi marketing kita yang terhadap produk-produk kita di dalam mobile phone ini. Nah, sebenarnya ada 5 tahapan, yaitu sebenarnya adalah awareness. Awareness itu bagaimana perusahaan bisa mempresent produk yang mereka tawarkan itu, produk yang mereka jual itu ke mobile apps, yaitu dengan membuat mobile apps itu sendiri. Terus engagement, bagaimana customer itu bisa, maksudnya tujuan dari mobile apps itu membawa nama perusahaan itu langsung ke handphone, sehingga ada hubungan interaktif antara konsumen dengan perusahaan kita. Dan kemudian consideration, bagaimana tools-tools apa yang diperlukan sehingga yang diperlukan oleh nasabah, sehingga nasabah itu merasa puas dengan menggunakan atau menikmati servis yang udah kita berikan atau produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian conversion itu bagaimana, misalnya tadi proses pengajuan lebih cepat, dia mau tahu cek lokasi cabang terdekat, itu seperti itu. Dan loyalty, akibatnya dari awareness, engagement, consideration, dan conversion ini menciptakan satu loyalty, itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita bisa meretain nasabah-nasabah existing kita dan menggayat nasabah baru. Makanya customer onboarding itu akhirnya kita bikin, kita buat sesuai dengan apa yang dimau oleh si konsumen-konsumen kita maupun calon konsumen kita. Dan memang kita dengar istilah sekarang banyak gitu ya, kita mengambil satu UVP namanya Unit Value Proposition, bahwa if your plans don't include mobile, your plans are not finished. Karena apa? Sekarang kita bangun tidur, kita mau makan, even kita mau apapun lagi meeting pun kita pasti melihat mobile kita, seperti itu sih. Nah, kemudian next-nya adalah, ini adalah prototype yang akan kita tawarkan customer apps kita, itu yang sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi gambar pertama adalah redesign homepage-nya, dan yang kedua adalah detail kontraknya, di mana nasabah itu bisa melihat langsung riwayat pembayaran dia. Dia merasa, jadi dia yakin bahwa pembayaran dia lakukan sudah mengupdate gitu. Jadi hutangnya dia juga sudah berkurang gitu. Dan kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, dia udah bisa langsung tanya kami, WhatsApp, even dia bisa telepon, atau dia bisa sekedar send email aja gitu. Jadi dan ada juga notifikasi itu adalah mengingatkan dia, misalnya apakah dia ulang tahun gitu, apakah jatuh tempo pembayaran, atau maupun ada promo apa. Dan kalaupun misalnya nasabah existing kami ingin membutuhkan uang gitu, atau nasabah baru, dia udah langsung bisa mengajukan pada saat itu juga, dan dia udah bisa langsung nge-tracking status aplikasinya dia. Dan kemudian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, itu Mas Doni. Silakan Mas Doni. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai target market 7P, Bu. Jadi kan sebelumnya kan sebetulnya sudah ada sebelumnya itu 4P. 4P itu product promotion, price dan place, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya berubah menjadi 7P. Di sini kita istilahnya melihat langsung di aplikasi dari customer ini. Dari produk sendiri sebetulnya itu pengertiannya sebetulnya pelanggan itu tidak membeli barang atau jasa, tapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Kalau jika kita lihat di aplikasi dari customer onboard itu, produknya sendiri itu adalah mobile app-nya sendiri, mobile app-nya onboard COB-nya ini. Nah, kalau dari price sendiri itu, kalau kita lihat ini dari aplikasinya nih sebetulnya harga bunga produk pinjaman kompetitif yang bisa didapat oleh konsumen. Jadi price-nya itu sebetulnya dari servis dari yang ditawarkan dari aplikasi tersebut. Nah, kalau place-nya ini mungkin karena ini mobile, Bu ya, mobile device, jadi ya bisa diakses dari mana aja selama ada koneksi internet. Karena memang kan istilahnya kan kuncinya selama ada jaringan internet, akses kemanapun, aplikasi apapun bisa kita akses. Nah, kalau dari prosesnya, Bu, kalau prosesnya ini sebetulnya semua aktivitas pengajuan kredit, pembayaran pinjaman online itu bisa langsung dilakukan di aplikasi tersebut tanpa datang ke kantor cabang. Seperti kita kalau banyak aplikasi seperti ini, contohnya kayak BCA, mobile banking, BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lain.
Nah, kalau kita lanjut ke promosinya, Bu, karena ini adalah mobile app, jadi istilahnya promosinya itu mungkin bisa dalam bentuk langsung pop up, Bu, terlihat langsung di mobile app gitu. Jadi promosi apa yang, service apa yang baru itu bisa langsung ditampilkan di aplikasi customer onboard tersebut. Nah, kalau untuk people-nya sendiri, Bu, people ini sebetulnya ini merupakan staff internal dari tim yang mengerjakan marketing staff, mau ke call center, mungkin media sosial, ada tim media sosial sendiri, Bu, istilahnya yang mungkin ada pertanyaan. Jadi istilahnya karena ini aplikasi mobile, sebetulnya awal itu siapa yang mempromosikan, apakah itu keluar di web-web seperti Detik atau apapun itu, apakah pop up, jadi istilahnya gimana caranya aplikasi ini bisa langsung diterima oleh si user. Untuk physical evidence sendiri, semua informasi aktivitas konsumen itu bisa langsung dilihat, Bu, historinya, transaksi apapun itu bisa diakses secara online. Jadi istilahnya mungkin itu 7P dari customer onboard. Cuman seiring berjalannya waktu, Bu, dipertanyakan juga mengenai seperti kayak place. Contoh misalnya kita punya tempat yang strategis sudah berjualan kayak di mall gitu, Bu. Tapi kan karena sharingnya waktu lama-lama sudah online nih, Bu. Jadi akhirnya place itu sudah tidak bisa dijadikan salah satu strategi karena semua sudah didukung oleh mobile device online lah istilahnya, Bu. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Araf. Mas, silakan. Ya, halo, tes suara saya kedengaran ya, Bu ya? Ya, kedengaran. Aman, Mas. Oke, di sini saya coba menjelaskan bagaimana customer onboarding ini berjalan dengan baik atau maksimal. Customer onboarding bisa dikatakan adalah tujuan akhir atau pencapaian yang diinginkan dari perusahaan. Nah, bagaimana kita menggiring semua user atau customer untuk melakukan onboarding di dalam aplikasi kita. Oke, bisa kita mulai dengan pertama mungkin kita harus memperkenalkannya lewat sosial media. Jadi kita membuat sosial medianya, kemudian kita bisa mengisi dengan konten-konten yang menarik untuk bisa dapat dilihat oleh customer. Kemudian di sini kita ada search. Nah, search ini kita bisa menggunakan dari namanya SEO atau SEM untuk membentuk suatu kata keyword yang baik agar tergiring di dalam aplikasi kita. Dan yang paling terakhir adalah ini adalah advertising berbayar. Kita bisa menggunakan AdSense berbayar atau melakukan iklan lainnya di platform yang lain berbayar. Kemudian bisa dilanjut, bisa di next, Mbak. Oke. Selanjutnya adalah mengukur efektivitas AdSense. Tujuan utama dari pemasangan iklan dalam AdSense adalah memperkenalkan produk dari target user yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Setelah user mengetahui produk, maka target yang diharapkan adalah menggunakan aplikasinya sendiri atau kita tadi customer onboarding. Namun kadang cost dari AdSense ini bisa menjadi hal yang buruk bagi perusahaan ya. Boleh di next biar ini. Oke, saya sedikit memperkenalkan itu namanya AppsFlyer atau tools. AppsFlyer ini adalah sebuah tools untuk menggabungkan dari semua AdSense yang telah dipakai perusahaan. Karena gini, dari perusahaan itu kebanyakan AdSense bakal menggunakan lebih dari satu. Misalkan ada Facebook AdSense, terus ada Google AdSense-nya sendiri, bahkan sekarang ranahnya adalah ke TikTok kayak gitu kan. Nah, dari semua AdSense itu kan perusahaan menggelontorkan uang yang cukup banyak. AppsFlyer ini fungsinya adalah mengukur efektivitas iklan yang kita bayarkan gitu. Misalkan apakah Facebook AdSense ini lebih efektif atau misalkan Google AdSense dan sedangkan misalkan kita TikTok. Jadi AppsFlyer ini bakal mengukur dari mana nih customer onboarding ini kebanyakan tahu tentang aplikasi kita gitu kan. Apakah iklan yang ditampilkan dari AdSense atau dari Facebook atau dari mungkin kira-kira seperti itu sih untuk efektivitas dari AdSense sendiri. Oke, saya lanjutkan ya, Mas. Ya. Oke, jadi yang terakhir adalah kesimpulannya bahwa dari sisi customer onboarding ini sebagai strategi digital marketing itu manfaatnya sebenarnya banyak, cuman kami ambil aja besarannya, yaitu untuk mencapai customer retention. Customer retention bagaimana kita
memaintain existing customer kita. Jadi misalnya kalau memang dia berkelakuan baik, itu maksudnya melakukan pembayaran tepat waktu, maka kita bisa tawarkan dia lagi top up. Jadi sebenarnya kayak tadi mungkin ada kelompok yang mempresent namanya customer engagement, itu sebenarnya istilahnya. And then customer baru, gimana kita mencari customer baru agar sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan perusahaan, itu di poin yang ketiga. Dan yang kedua adalah mengenalkan brand perusahaan sekaligus produk yang dijual oleh perusahaan. Jadi sebenarnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Araf itu bagi customer apps-nya adalah kita membuat satu prototype aplikasi mobile apps-nya, dan bagaimana mobile apps-nya ini bisa dikenal oleh customer baru. Kalau customer existing kan mungkin kita bisa minta marketing kita untuk memberitahukan ke customer kita. Tapi kalau misalnya customer baru, yaitu salah satunya yang tadi dijelaskan oleh Mas Araf, yaitu mungkin dengan menggunakan kayak teknologi feature dari AdSense. Dan kemudian yang terakhir adalah mengurangi beban customer service. Artinya adalah ya saat ini udah mulai banyak banget cabang fisik udah mulai ditutup gitu ya. Kita udah mengurangi beban di customer service dan itu akan kita tarik ke belakang sehingga mengurangi biaya dari SDM juga. Nah, itu berikut kesimpulannya. Sebenarnya masih banyak, cuman ini yang kami tampilkan. Dan ini adalah jurnal-jurnal yang mendukung. Jadi sebenarnya waktu kita buat customer onboarding ini sebenarnya sudah ada bank-bank lain yang sudah mendahului kita, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri, dan juga sudah ada penelitian-penelitian yang sudah teruji dengan adanya customer onboarding ini. Sekian, terima kasih. Silakan dibuka diskusi. Tertarik. Iya, boleh kalau ada yang mau tanya-tanya. Itu dibangunin tuh pada tidur semua tuh kayaknya tuh. Lagi fokus, Bu. Lagi fokus ke presentasi berikutnya, Bu. Oke. Mempersiapkan kelompok masing-masing. Iya, Kak. Iya mungkin, Bu. Padahal kan diperlukan diskusinya. Bu, boleh deh Bu, saya tanya Bu. Ya, silakan Sajid. Terkait e-commerce itu kan masalah yang paling biasanya sering terjadi itu di kisaran payment terus barangnya itu belum dicek. Barangnya itu udah kita pilih tapi belum dicek out tapi kita sudah bayarkan duluan. Nah, itu gimana sih biasanya buat maintenance-nya itu kalau terkait e-commerce gitu? Jadi sudah kita check out, udah masuk keranjang, tapi kita udah bayar, tapi belum keluar bilnya gitu. Biasanya kan ada maintenance gitu, biasa kayak di Traveloka, Tokopedia, gitu. Itu aja sih Bu, hati-hati. Terima kasih. Kayaknya kalau yang kita present tuh bukan e-commerce ya Mas. Jadi sebenarnya saya ada satu video, cuman boleh saya putar nggak biar orang-orang tuh tahu. Jadi sebenarnya customer onboarding itu apa gitu. Boleh nggak? Iya Mbak. Karena bukan e-commerce. Seperti itu. Boleh deh Bu. Boleh. Iya, boleh tadi ya, juga nggak ada kan ya Mbak? Ibu dosennya Sebentar. Saya bingung nih ininya, share screen-nya. Bentar ya. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Tata. Yang lain tambah deg-degan loh, Mbak. Bentar ya, sebentar aja supaya nggak deg-degan. Nah ini yang sebenarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Selamat pagi rekan-rekan. Ya. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan prototipe desain dari BFI Customer Mobile App. Mari kita mulai. Pertama-tama, user akan membuka aplikasi BFI yang sudah terinstall. Sekarang saya akan mencoba untuk mendaftar sebagai user baru. User melakukan verifikasi dengan OTP yang dikirimkan ke nomor handphone mereka. Di halaman utama,
user dapat mengakses beberapa fitur yang ada di BFI App, seperti promo, kontrak aktif, layanan BFI, serta BFI News. Di bagian bawah terdapat navigasi yang bertujuan untuk mengakses menu-menu yang tersedia. Fitur pertama, user dapat mengakses kontrak yang sedang aktif, di mana user dapat melihat seluruh rincian dari kontrak tersebut, mulai dari nama, tenor, riwayat pembayaran, dan juga total tagihan. Di atas terdapat tombol untuk melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan kontrak. Di bagian bawah terdapat tombol bayar sekarang yang bertujuan untuk membayar angsuran di kontrak tersebut. Untuk fitur selanjutnya, user dapat melihat produk-produk yang tersedia di BFI. Salah satu contohnya produk motor. User dapat melihat beberapa informasi di dalamnya, lalu user dapat mencoba simulasi kredit. Setelah itu, user dapat melanjutkan dengan menekan tombol ajukan sekarang. User akan diminta untuk mengisi data diri, data kendaraan, mengupload KTP, dan mengatur kembali pembiayaan sesuai yang diinginkan. Jika semua proses sudah dilalui, maka user dapat memantau status pengajuan mereka di menu status pengajuan. Untuk fitur selanjutnya, user dapat melihat profil dengan menekan icon ini. Di menu ini, user dapat melihat dan mengatur nama panggilan, serta poin dan saldo BFI mereka. Ketika user menekan tombol lihat semua, maka user akan masuk ke suatu screen untuk melihat jumlah saldo BFI dan juga menu untuk top up, transfer, tarik tunai, dan riwayat transaksi penggunaan saldo BFI. Sekian demo kali ini. Jika rekan-rekan ingin mencoba prototipe desainnya secara langsung, silakan menghubungi tim BFI Customer Mobile App. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di demo berikutnya. Oke, mungkin itu kali. Jadi sebenarnya kita bukan yang dijual kayak e-commerce di Tokopedia, tapi sebenarnya yang saya bilang tadi, kita mau mengenalkan branding. Kan biasanya kalau tanpa customer apps, kita yang harus iklan di TV, atau customer marketing kita yang datang, atau kita kasih selebaran. Nah sekarang kita yang mendatangi customer, karena bisa langsung diinstal aplikasi itu di Android maupun di iPhone. Itu sih. Mas Sajid mungkin. Mungkin Bu, berarti ini modelnya kayak link aja gitu ya? Dia platform dompet online ya? Sorry Mas Sajid. Gimana? Platform buat menyimpan uang online gitu ya? Atau apa ya Bu ya? Nah, mungkin maintenance ini aja Bu, pertanyaan saya. Mungkin cara maintenance semakin banyak semakin banyak orang memakai aplikasi tersebut kan semakin berat ya program berjalannya. Nah itu gimana sih cara maintenance-nya? Sedangkan kan kalau startup itu kita mulai dengan biaya terbatas dan sumber daya terbatas gitu sih. Maintenance-nya gimana ya Bu? Gitu aja sih. Thank you Bu. Oke, mungkin sebenarnya harusnya nanti topiknya ke yang besok tuh, yang Bu siapa tuh, Bu Luciana ya. Jadi tahap pertama untuk men-save biaya, itu sebenarnya gini, kalau dihitung dari biayanya sih sebenarnya ini lebih murah, karena apa saya bilang, banyak banget, sorry to say, ini juga akan mengurangi beban orang gitu. Kita tidak lagi maintain cabang, kita tidak lagi maintain customer service, paling kita maintain agent, telecall misalnya orang nelpon. Terus itu dari sisinya, dan kita juga nggak perlu marketing itu menjemput bola gitu, tapi kita udah datang dengan mobile apps. Nah, mobile apps itu sendiri sebenarnya kita buat dengan teknologi yang namanya Flutter, dan sebenarnya kita menggunakan cloud Mas, untuk lebih tahap awalnya. Jadi tahap awalnya kita simpan di sisi cloud. Nah, untuk bagaimana menjaga performance sebenarnya situ sudah ada sih, maksudnya karena kan ini interaktif, ini kan nggak ada proses batch gitu ya. Ya udah pasti ya kita udah harus investasi server, memori, CPU yang cukup tinggi gitu. Nah, tapi untuk men-save biayanya sendiri kita tuh pakai baru cloud dulu Mas. Karena kan sebenarnya kita juga mau tahu reaksi dari pasar terhadap mobile apps ini gitu sih. Mungkin kalau Mas Don ada yang mau tambahkan nggak Mas? Halo? Cukup Mbak, ya. Udah jelas? Ya itu sih. Oke Bu, berarti udah cukup aman menjalankan aplikasinya lewat cloud itu ya? Dari keamanannya, dari data yang dikumpulkan nih,
Oke deh, itu aja cukup. Terima kasih Bu Artati. Ya, terima kasih Mas Ajit atas pertanyaannya. Ada lagi nggak? Kalau mungkin tidak ada lagi, bisa dilanjutkan kelompok yang lain gitu ya, Bu. Halo? Nggak kedengeran, Bu? Ya, silahkan ditutup aja kayaknya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan kelompok keempat. Satu kelompok lagi ya untuk malam ini ya. Jadi 4 kelompok lagi minggu depan. Izin sharing ya Bu. Oke. Kelompoknya Faris. Iya Bu. Oke, udah masuk Bu ya? Maaf. Sudah, tinggal slideshow aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, selamat malam Ibu Hotniar. Jadi saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Farid Sayhudi, kemudian dengan Mas Afrialdi dan dengan Mas Wahyu Joko Harjo. Jadi kami mempresentasikan bagaimana cara merespon leads dari digital marketing. Sebenarnya ini adalah keresahan kelompok kami bahwa perusahaan kami ini sudah mengeluarkan dana yang banyak, terus udah menggunakan teknik-teknik segala cara untuk digital marketing, kemudian kita mendapatkan leads, akan tetapi kita masih ada kekurangan bagaimana sih caranya merespon leads yang sudah datang itu. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, sebelum ke sana, kami akan menjelaskan tentang apa itu digital marketing. Digital marketing adalah penggunaan teknologi dalam aktivitas pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan customer dengan mencocokkan kebutuhan mereka. Jadi digital marketing itu identik dengan penggunaan handphone, laptop, atau device-device yang terhubung dengan internet. Jadi di sini kita bisa lihat di grafik berikut bahwa penggunaan rata-rata orang menggunakan handphone itu 2,3 jam per harinya. Kemudian di umur 18 sampai 24 tahun itu sampai 3,2 jam per harinya. Kemudian penggunaan jumlah download mobile apps di seluruh dunia itu sangat meningkat dari 2016 ke 2017 tidak terlalu banyak, tapi di 2021 ini semakin banyak, hampir 2 kali lipat dari 2017. Maaf. Kemudian saya akan membandingkan tradisional marketing dan digital marketing. Jadi di tradisional marketing itu adalah mencetak broadcast, direct email, dan telepon. Kemudian digital marketing itu termasuk ada online advertising, email marketing, social media, text message, affiliate marketing, SEO, dan pay per click. Kemudian di traditional marketing itu tidak ada interaksi dengan audiens, sementara di digital marketing itu ada interaksi dengan audiens. Kemudian di traditional marketing itu hasilnya mudah diukur, kalau digital marketing itu hasil sangat mudah untuk diukur. Kemudian untuk tradisional marketing itu kampanye pengiklanan direncanakan dengan periode waktu yang sangat lama, sedangkan digital marketing itu kampanye pengiklanan direncanakan dalam periode waktu yang pendek. Kemudian untuk tradisional marketing itu mahal dan memakan waktu dalam pemrosesannya, sedangkan digital marketing itu murah dan cepat dalam mempromosikan produk atau layanan. Kemudian tradisional marketing itu keberhasilan strategi pemasaran tradisional dapat dirayakan jika perusahaan dapat menjangkau khalayak lokal yang besar. Kemudian digital marketing itu dapat dirayakan jika perusahaan dapat menjangkau sejumlah audiens lokal tertentu. Kemudian untuk tradisional marketing, satu kampanye berlaku untuk waktu yang lama. Kalau digital marketing itu mudah diubah dengan mudah dan inovasi dapat diperkenalkan dalam kampanye apapun. Kemudian untuk berikutnya untuk tradisional marketing itu jangkauan terbatas ke pelanggan karena terbatas jumlah teknologi pelanggan. Kalau digital marketing itu jangkauannya lebih luas ke pelanggan karena penggunaannya sudah menggunakan teknologi. Kemudian tradisional marketing itu pemaparannya sepanjang tahun, 24 jam per 7 hari dan tidak dimungkinkan. Terus kalau pemaparan
untuk digital marketing itu bisa sepanjang tahun 24 jam per hari. Kemudian tradisional marketing itu tidak ada kemampuan untuk menjadi viral. Kalau digital marketing ada kemampuan untuk menjadi viral. Kemudian tradisional marketing itu conversation-nya satu arah, kemudian digital marketing itu conversation-nya dua arah. Untuk tradisional marketing, respon hanya di waktu kerja. Kalau di digital marketing, respon dapat dikerjakan kapanpun. Oke, selanjutnya adalah tren atau teknik dari digital marketing. Ada yang namanya Search Engine Optimization atau SEO. Itu adalah mengakali website kita untuk muncul secara natural dan organik di search result Google, Yahoo, Bing, ataupun search engine lainnya. Kemudian ada yang namanya Search Engine Marketing atau SEM, adalah strategi komprehensif untuk mengarahkan lalu lintas ke bisnis kita, terutama yang berbayar. Kemudian ada content creation, itu biasanya dipresentasikan menggunakan blog, white papers, e-book, case studies, how to guides, forum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya email marketing, itu mengirimkan commercial message melalui email ke potential customer. Kemudian ada yang namanya affiliate marketing, itu adalah program pemasaran berbasiskan kinerja, di mana kita membayar publisher yang membawa customer kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah web analytics, itu adalah untuk membantu kita mendapatkan, mengukur, memahami, menganalisa, merencanakan, melaporkan, dan memprediksi web activities untuk bisnis kita. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk kita lebih dekat kepada leads? Ini nanti akan kita jelaskan dengan 4 step. Jadi itu kita harus memiliki strategi pemasaran masuk, pemasaran keluar, dan perolehan prospek. Setelah upaya digital marketing kita sudah selesai atau beres, ada 4 strategi utama yang perlu kita kuasai untuk mendapatkan lebih banyak prospek penjualan. Kemudian untuk itu akan dilanjutkan oleh Mas Afrialdi. Silakan Mas Afrialdi, waktu saya persilakan. Terima kasih Mas Faris. Seperti yang disampaikan oleh Mas Faris bahwa ada beberapa strategi pemasaran untuk supaya kita lebih dekat dengan pelanggan, dalam hal ini customer. Itu ada 4 hal penting atau 4 strategi. Yang pertama adalah speed is essential. Di sini kita melihat bahwa seberapa pentingnya kecepatan, bagaimana kita merespon. Ya kan, di sini 78% dari pelanggan B2B melaporkan bahwa mereka membeli dari perusahaan yang menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah kita lakukan bahwa pada saat kita mau transaksi biasanya kita langsung chatting dulu. Seberapa cepat dalam hal ini produsen atau merespon dari apa yang kita tanyakan itu sangat berpengaruh. Itu kenapa bahwa speed is essential. Di sini juga sebuah studi bisnis Harvard mengungkapkan bahwa perusahaan yang menghubungi pelanggan potensial dalam 1 jam 7 kali lebih mungkin untuk sampai ke pembuat keputusan utama. Namun waktu respon rata-rata untuk prospek pemasaran yang masuk adalah sekitar 42 jam. Oke, next. Kalau kita lihat di grafik di sini banyak perusahaan-perusahaan yang terlihat bahwa mereka sangat slow respon ya. Jadi si customer menanyakan sesuatu tapi mereka slow respon. Ini kalau kita lihat ada interval dari 0 sampai 5 menit. Bisa kita lihat bahwa di sini ada 586 perusahaan sampai ada perusahaan yang sama sekali tidak melakukan replay atau nggak menjawab pertanyaan sama sekali. Nah, ini sekitar 15-12 perusahaan. Nah, dari survei ini sebetulnya seperti yang di awal disampaikan bahwa speed essential, bagaimana kita merespon si customer itu lebih cepat sehingga memungkinkan kita lebih memahami bagaimana customer dalam berinteraksi. Silakan lanjutnya. Qualify your lead. Hal terpenting yang dapat kita lakukan adalah untuk menutup lebih banyak penjualan. Adalah berbicara dengan prospek yang lebih berkualitas. Dalam hal ini bagaimana kita berdiskusi dengan customer, ya kan? Lebih kepada bagaimana kita memahami produk itu sendiri, sehingga
customer yang kita inginkan itu bisa mau atau membeli produk kita. Oke, next. Nah, di sini secara detail bahwa tingkat penutupan secara dramatis ketika kita menjawab ya untuk 4 pertanyaan ini. Kalau kita bicara tadi terkait qualify your lead. Di sini bisa kita lihat, bisakah Anda mencapai penanda keputusan, maksudnya dalam artian bagaimana si customer langsung memutuskan untuk membeli. Apakah mereka punya uang untuk dibelanjakan? Dan yang ketiga adalah, apakah mereka mengakui bahwa mereka memiliki masalah dan membutuhkan solusi? Yang keempat, apakah mereka siap membeli? Karena di sini sebetulnya ini penting sekali. Kenapa 4 poin ini penting? Faktanya adalah 7 dari 10 orang yang memang pernah menyelesaikan transaksi online-nya, umumnya mereka beralih ke produk lain yang lebih menguntungkan. Nah, ini 4 hal ini penting menjadi penanda atau menjadi hal-hal yang harus kita pastikan untuk memastikan bahwa 7 dari 10 ini adalah 10 jadinya. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Define your USP. USP di sini maksudnya adalah unique selling position. Untuk mencapai kesepakatan, kita harus membuat prospek memahami 2 hal spesifik, mengapa mereka perlu membeli dan mengapa mereka harus membeli dari kita. Dalam kasus pertama, kita perlu mengidentifikasi masalah yang dapat diselesaikan oleh produk dan layanan kita. Ini berarti melakukan penelitian yang cukup dan mengajukan pertanyaan yang cukup untuk menentukan mungkin bukan titik nyeri di sini ya. Maksudnya adalah titik di mana mereka sebetulnya ingin fokus terhadap pembelian yang seperti apa. Pada kasus kedua, kita perlu menyempurnakan USP unique selling position ini, ya, membuktikan bahwa prospek dan solusi yang paling sesuai dan dengan nilai yang terbaik. Oke. Berikutnya, yang terakhir adalah yang keempat, be persistent. Berapa banyak kontak yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan? 93 konversi terjadi setelah kontak kelima. Nah, ini jadi tektokannya istilahnya. Bagaimana itu bisa terjadi, semakin cepat semakin bagus. Tapi 93% konversi adalah kontak kelima. Ini menurut Falsify. Namun hanya 10% staf penjualan yang menindaklanjuti 5 kali atau lebih. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan bahwa kita kurang aware terhadap tindak lanjutnya. Jika kita memiliki profil penjualan yang memenuhi syarat dan menunjukkan minat, nah ini kita harus betul-betul concern, ya kan, fokus terhadap customer tersebut. Oke, berikutnya. Untuk the best practice nanti akan dibawakan oleh Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Saya lanjutkan. On the best practice for lead response management adalah yaitu untuk hasil terbaik bagaimana perusahaan itu merespon terhadap list yang datang atau prospek yang datang. Visi utamanya adalah memaksimalkan hasil dan meminimalkan biaya. Naik Mas. Ini adalah grafik dari salah satu jurnal dari Harvard Business Review volume 89 isu 3 tahun 2011, yaitu tentang bagaimana hari yang terbaik setelah atau membuat kontak kepada customer, yaitu yang setelah di sini terlihat bahwa hari Rabu dan Kamis ini merupakan hari yang terbaik untuk mengontak customer yang setelah datang di situs online kita. Ini khususnya adalah untuk perusahaan yang bergerak di bidang financial service, penjualan mobil atau software yang menggunakan website online. Baik Mas. Nah, ini juga
yang kedua adalah waktu terbaik untuk membuat kontak pada customer, yaitu jamnya yaitu waktu pagi dan sore. Soalnya kenapa? Pagi biasanya mungkin sebelum kerja dia akan bersih-bersih dulu dan lain sebagainya. Orang buka web kita yang menjual jasa keuangan atau mungkin penjual mobil atau software. Kalau ini kan dari salah satu teman kami yang ada menjual jasa untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Ini terlihat bahwa pagi dan sore adalah merupakan waktu yang terbaik. Soalnya mungkin kalau dari jam 9 sampai jam 3 orang akan bekerja. Jadi merupakan di jam-jam istirahat untuk mengontak customer yang datang di web atau dapat dari dapat user dari misalnya iklan dari Facebook dan lain sebagainya. Baik, Mas. Nah, kemudian response times-nya ini juga sebaiknya secepat mungkin. Kalau misalkan mungkin akan lebih baik kalau misalkan di web itu disediakan kayak langsung chat, jadi langsung ada yang memberikan tanggapan atau melayani pertanyaan dari user yang datang. Next, Mas. Kemudian persistence itu ya ini seberapa banyak perlu dikontak lagi user ini biar dia mungkin pertama datang mungkin belum tertarik, kemudian dicoba ditelepon lagi atau mungkin dikontak kalau misalkan sudah dapat kontaknya. Ini untuk meyakinkan calon customer tersebut agar mau menggunakan produk kita, atau mungkin jadi dari customer tersebut mengakui bahwa oh ya, ini penjualnya ini benar-benar persisten menjual produknya dan menyampaikan produknya. Kalau di sini ya untuk yang rata-rata yang terbaik sampai 6 kali ngontaknya. Next, Mas. Ini perlu juga bagaimana kita menggunakan pemasaran digital marketing, perlu kita ukur performanya. Next, Mas. Ini adalah salah satu dari jurnal yang kami baca dari Grab dan Grab yang menyampaikan masalah penggunaan sosial media dan penggunaan influencer untuk marketingnya. Dari jurnal tersebut dari penulis menyampaikan bahwa bukan dari banyaknya postingan dan influencer, tapi dari sentimen positif yang ditimbulkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pemilihan influencer yang bagus. Jadi mungkin jadi belum tentu ya kita menggunakan banyak influencer atau mungkin banyaknya postingan dari influencer tersebut belum tentu berdampak positif pada produk yang kita tawarkan. Baik, Mas. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang kami baca dari Saura. Ini bisa dilihat detailnya di bagian referensi. Jadi untuk digital marketing ini ada beberapa, jadi ada ini ya, beberapa literatur itu ada kalau yang disampaikan oleh penulis ini. Jadi misalkan untuk WA ini web analytics, penggunaan search engine optimization itu untuk return on investment-nya itu banyaknya klik yang diklik oleh user. Kemudian pada search engine marketing atau SEO, ROI dan CTR, KPI-nya itu traffic yang datang, kemudian berapa sih unit user yang datang dan berapa sih lead yang kemudian terus mengontak dan lain sebagainya. Kemudian ada search engine. Kalau search engine menggunakan adanya klik, kemudian page view ke halaman yang kita punya, atau kemudian ada berinteraksi dengan mungkin
customer online kita dan lain sebagainya. Jadi ya utamanya adalah pay per click-nya, terus kemudian konversi dari user datang, terus kemudian menjadi customer, ini yang penting juga. Terus kemudian dari web analytics, engine marketing dan SEO, CTR, grafiknya ini konversinya ada conversion rate dan tipe user yang berbeda-beda. Terus kemudian ini langsung yang di bagian bawah ada web analytics, ini juga macam-macam, dari ada yang unique visitor yang dihitung, kemudian page view, kemudian conversion, masalah tujuan, cost per lead-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi yang disampaikan dari penulis ini adalah masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Jadi satu perusahaan mungkin memiliki parameter untuk perhitungan yang berbeda-beda untuk menghitung key performance indicator dari setelah kita beriklan di mungkin menggunakan di Facebook atau mungkin di Instagram dan lain-lain, atau menggunakan influencer. Baik, Mas. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, Mas. Jadi kesimpulan dari yang dapat kami sampaikan dari ini adalah, jadi follow up lead customer akan memiliki kemungkinan yang lebih baik jika memperhatikan waktu bagaimana waktu user tersebut akan dikontak dan lain sebagainya. Soalnya moodnya kan kalau mungkin lagi bekerja atau mungkin lagi meeting kan nggak enak juga kalau dikontak. Kemudian pemasaran digital sebaiknya dapat terukur performanya. Jadi kita harus menentukan key performance indicator untuk mengukur seberapa sih kita gunakan untuk marketing, misalkan penggunaan beriklan pada Facebook dan lain sebagainya, indikatornya apa dan mungkin parameternya apa. Ini mungkin perasaan sesuai dengan yang di jurnal yang terakhir yang digambar tadi itu disampaikan bahwa tiap perusahaan itu memiliki parameter yang berbeda-beda, jadi disesuaikanlah sesuai parameter yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari kami. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada satu tautan yang di halaman untuk analitik di Google. Jadi nanti saat kita login cek di Google yang kita setting untuk analitik tersebut akan tampil pengunjungnya berapa, terus perharinya berapa dan lain sebagainya, statistiknya dari mana dan lain sebagainya, sesuai dengan settingan yang telah disetting sebelumnya. Mungkin dari Mas Faris bisa menambahkan. Iya, jadi sebenarnya setelah kita membuat website, misalnya website ya, itu nanti ada namanya Google Analytics. Nanti di situ terlihat orang-orang itu lebih sering kemana. Misalnya dia sering ke home, terus nanti ada layanan segala macam. Kemudian kalau di Instagram itu, kalau misalnya kita daftarkan ke bisnis, dia ada kayak modelnya, kayak ada engagement-nya, itu nanti bisa kita atur itunya juga gitu, Mbak. Semoga bisa bantu menjawab. Berarti sebenarnya web analytics hanya tujuannya kita pengen tahu
website kita lah atau produk kita itu berapa sih dilihat sama orang gitu ya? Ya, jadi misalnya kita memiliki layanan yang berbeda nih Mbak. Jadi orang tertarik itu ke layanan yang mana. Kemudian kita bisa mengiklankan misalnya kita jualan TV, AC, kulkas segala macam gitu ya. Ada banyak. Terus nanti ternyata setelah kita cek di web analytics atau Google Analytics itu yang paling sering orang akses itu adalah di TV. Jadi di situ kita mulai fokuskan untuk digital marketingnya. Misalnya kita iklankan ke mana, maksudnya lewat Instagram atau lewat pokoknya teknik-teknik digital marketing lainnya yang kita pakai gitu Mbak. Oke, saya masih belum kebayang tapi nggak apa-apa. Oke, saya pikir kan kadang-kadang kita tuh gini nih, sekarang ini kan kelihatan nih, misalnya nih saya nih kadang nih, saya searching di Tokopedia gitu, saya mau cari outdoor AC gitu, tiba-tiba di Facebook saya, nggak usah outdoor AC deh, misalnya saya cari kosmetik aja lah kalau cewek gitu ya, tiba-tiba di Facebook saya itu langsung muncul tuh, kan suka jualan gitu ya, misalnya ada satu toko dia jual ini, even dia masuk ke Instagram saya. Saya pikir apakah itu termasuk web analytics, dia taunya dari itu apa enggak gitu sih. Karena kan kadang-kadang jadi kayak diikutin gitu semua sosial media. Sebetulnya izin Mas Faris, sebetulnya kalau itu lebih kepada bagaimana Google bisa melekat pada user Google itu sendiri sebetulnya Mbak Artati. Kalau bicara tentang web analytics ini sebetulnya tools ya, bagian dari website yang ada pada kita sebetulnya. Beda-beda. Kalau yang disampaikan sama Mas Faris tadi, contohnya Google tadi juga ada, terus ada lagi tadi Instagram ya kan. Itu ada tools-tools web analytics yang memang paling tidak menyampaikan informasi minat ya kan, lokasi. Nah, itu bisa terlihat di sana. Ini sebetulnya lebih kecenderungan seperti ini Mbak Artati. Kita bicara big data terhadap digital marketing. Nah, itu dia. Nah, yang nantinya menghasilkan beberapa dashboard. Contohnya misalnya performance measurement misalnya, bagaimana peningkatan atas penjualan ya kan. Terus terhadap target yang harus dicapai. Nah, itu lebih ke arah ke sana sebetulnya. Terus bisa juga behavior dari customer seperti apa yang seperti Mas Faris sampaikan tadi, bahwa ternyata contohnya kalau kita bicara big data, dulu ada survei juga di di Herald gitu terkait big data, bahwa di bulan November Desember itu orang sering banyak beli selimut, senter sama saya lupa tuh. Karena memang dia punya data itu, sehingga market yang cocok adalah diperbanyaknya barang-barang seperti itu di supermarket itu gitu loh. Nah, ini bagian daripada web analytics, lebih kepada pengambilan keputusan secara analitik melalui big data, data science, barangkali seperti itu kira-kira. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang mau nambahkan silakan. Boleh nambahin, Mbak Artati, maaf, untuk yang Facebook itu saya pernah belajar itu namanya Facebook Ads Mbak. Jadi memang dia tujuannya itu misalnya kita di Tokped nih jalan-jalan nyari barang gitu kan. Itu nanti yang keluar, yang tampil di Facebook itu nanti memang barang-barang yang sudah yang kita cari kan. Ya itu memang nyebelinnya Google emang begitu sih. Itu emang ilmunya begitu. Nah, maksudnya apakah itu termasuk hasil dari web analytics itu ya? Jadi sampai stalker lah istilahnya. Itu bicara behavior Mbak Artati. Itu sih. Behavior, betul. Itu bicara behavior. Oke. Jadi berarti memang, jadi memang segala tingkah laku kita di browser itu sebenarnya tersimpan di suatu data. Kemudian nanti ketika kita buka Instagram itu nanti ada yang supported itu, terus ada Facebook Ads segala macam, itu memang ke situ arahnya. Oke, ya cukup clear lah. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Itu kan, dan tidak hanya web analytics itu kan bukan hanya untuk pemilik webnya, tapi juga termasuk ke pengguna, ke pengunjung juga. Termasuk ke pengunjung juga ada hasil yang bisa dimunculkan ke pengunjung dari web analytics.
Oke, Iya sudah betul. Tadi Iya betul Bu, yang seperti Mbak Hartati sampaikan tadi Bu. Jadi lebih bicara web analitik tadi, manfaatnya ke pengguna tadi adalah bagaimana web itu bisa menginformasikan kebiasaan-kebiasaan si customer ini terhadap barang yang diminati seperti itu Bu. Oke, sudah hampir jam 9, jujur saya sudah ngantuk sekali. Sudah 4 kelompok, masih ada 4 kelompok lagi untuk minggu depan. Nanti saya bahasnya sekaligus saja ya, minggu depan ya. Ini kayaknya karena habis vaksin jadi ngantuknya minta ampun. Untuk keseluruhan, kita akan diskusikan, untuk setelah selesai semua presentasi, kita baru akan diskusikan minggu depan. Oke, dengan demikian untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Stay safe, jaga diri Anda dan juga semua orang di sekeliling Anda. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, saya Liv ya. Sehat selalu. Amin. Haha. Bro, gue mau nanya barusan cuma nggak jadi. Kita pindah meet. Anu tidur nih. No. Pengsan dia. No. Iya. Bener-bener. Capture dulu. Hah? Tidur lu, bentar. Itu tugas sama Mbak Uli gimana sih Suli? Belum saya. Ini ngapain nih? Apa? Dosennya apa barusan? Gue belum absen. Tadi kan dikirimin Hotniar si Ringo. Mata kuliahnya. Manajemen pemasaran berbasis web. Ini nggak ada foto-foto ya? Ada tuh di grup, udah tak kirim. Oh udah. Ya Allah, masih kerekam ini kita berdua.